Putar otak, ST atasi masalah besar skuad Garuda di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia jadi patokan pelatih baru Malaysia. Pemain yang layak dicadangkan lawan Filipina. Isyarat Emil Audero makin tak sabar bela Indonesia. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia jadi patokan pelatih baru Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah menunjuk pelatih barunya untuk Harimau Malaya, yaitu Peter Klamovski. Kabar ini dibagikan langsung oleh FAM pada Senin 16 Desember. Ia bakal menggantikan tugas Paul Marty sebagai pelatih interim Malaysia. Penunjukan ini dengan harapan pelatih anyar dapat membuat Harimau Malaya bisa bersaing lebih baik di kancah internasional, mulai dari kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret 2025 mendatang. Melasih dari laporan berita harian, juru taktik 46 tahun ini diberikan 2 tugas berat saat menangani Malaysia. Dan menariknya, Timnas Indonesia bak jadi patokan bagi Harimau Malaya. Sebab FAM sendiri menargetkan pelatih anyarnya bisa membawa timnya masuk ranking 100 besar FIFA. Selain itu, Peter Klamovski juga diminta membawa Harimau Malaya lolos ke Piala Asia 2027 mendatang. Adapun Timnas Indonesia sendiri sudah lolos ke ajang tersebut secara otomatis karena Merah Putih berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, untuk lolos ke Piala Asia 2027 itu, Malaysia harus melewati kualifikasi, di mana Harimau Malaya tergabung segrup dengan Vietnam, Laos, serta Nepal. Nantinya, hanya juara grup yang mendapatkan tiket menuju Piala Asia 2027. Praktis, Malaysia harus meladeni persaingan sengit wakil ASEAN, seperti Vietnam dan Laos, serta Nepal. Isyarat Emil Audero makin tak sabar bela Indonesia. Setelah membuat heboh dengan sikap dan juga pernyataan dari orang tuanya, kini Emil Audero Mulyadi kembali menjadi perbincangan setelah menjawab pertanyaan mengenai ketertarikan membela Timnas Indonesia. Pasalnya, ia seperti memberikan kode keras. Hal itu bermula dari seorang penggemar bernama Syah Agam Aprilio menanyakan komitmen kiper Como 1907 itu soal Timnas Indonesia. Kiper ini mengakui sudah berbicara dengan Erick Thohir. Dari pernyataannya, Emil sendiri tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya meminta untuk menunggu. Ya, sudah bicara, mari kita lihat saja. Semoga terang kiper berusia 27 tahun tersebut. Apa kabar? Baik. Gimana Indonesia? How? Indonesia? How? What do you mean? How with Mr. Eric already? Let's talk, yes, but yes. Meski bukan jawaban pasti, namun itu disambut positif oleh warganet. Mereka benar-benar berharap Audero segera mulai proses naturalisasi menjadi WNI. Sementara di kesempatan berbeda, Ketum PSSI Erick Thohir pun menyebut pintu bergabung bersama Timnas Indonesia tetap terbuka bagi kiper 27 tahun itu. Kalau Emil percaya dengan program kami, tentu bisa dibicarakan lebih lanjut. Jelas Erick Thohir. Emil Audero Mulyadi sendiri merupakan kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat 18 Januari 1997. Ayah Emil berasal dari Indonesia yang bernama Edi Mulyadi, sedangkan ibunya Antonella Audero berasal dari Italia. Rumor Emil Audero sendiri akan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir, terutama sejak PSSI pimpinan Erick Thohir gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan. Saat ini Emil sendiri bermain untuk Como di Serie A. Secara bergantian bersama Pepe Reina, Emil sering mendapatkan kesempatan bermain di klub milik pengusaha asal Indonesia. Pemain yang layak dicadangkan lawan Filipina. Pertama, Hoki Caraka. Pemain PSS Sleman ini selalu turun dalam 3 pertandingan di Piala AFF 2024. Namun sayang, Hoki minim kontribusi di lini depan. Memang pemain berusia 20 tahun itu punya pergerakan serta mobilitas yang tinggi.
Namun, sebagai striker, Hoki tentu dituntut untuk mencetak gol atau memberikan assist. Pesepak bola asal Yogyakarta ini pun harus bersaing dengan penghuni lini depan seperti Victor Deta. Dan sejauh ini penyerang muda PSM Makassar itu jauh lebih menyambung dengan rekan-rekan timnya. Kedua, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta ini juga selalu tampil sebagai starter dalam 3 pertandingan. Namun Doni mengalami cedera pada penghujung laga kontra timnas Vietnam kemarin. Bukan tidak mungkin pemain bernomor punggung 16 ini akan dicadangkan. Pasalnya ia butuh istirahat jika memang kondisinya belum 100% bugar. Ketiga, Rehan Hanan. Pemain satu ini dipercaya tampil oleh Sintayong sebagai starter dalam laga kontra Laos dan Vietnam secara beruntun. Namun Hanan ternyata tak banyak memberikan kontribusi. Oleh karena itulah pemain asal klub Persija Jakarta tersebut layak untuk dicadangkan. Dengan begitu Rehan bisa mengevaluasi penampilannya. Putar otak, STI atasi masalah besar skuad Garuda di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati saat menjamu Filipina pada matchday keempat Grup B Piala AFF 2024 nanti. Pasukan Garuda mau tak mau wajib memenangkan pertandingan itu untuk memperlebar asa lolos ke babak semifinal. Tak hanya menang, Indonesia juga berharap Vietnam untuk bisa mengalahkan Myanmar untuk memastikan lolos 4 besar. Pasalnya skuad asuhan Sintayong baru mengkoleksi 4 poin dipastikan tak lolos jika kalah dari pasukan The Azkals. Menghadapi momen krusial ini, ternyata ada masalah besar yang hingga kini masih menghantui timnas Indonesia. Masalah klise yang terjadi di seluruh kelompok umur adalah belum produktifnya lini depan pasukan merah putih. Setidaknya dalam 3 laga awal babak grup Piala AFF 2024 ini cukup terlihat. Betapa tidak, dari 4 gol yang tercipta semuanya disumbangkan oleh pemain belakang. Mulai dari Muhammad Ferrari 2 gol, serta Asnawi Mangkualam dan Kade Arel masing-masing 1 gol. Padahal timnas Indonesia memboyong striker-striker yang berpengalaman di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti Hoki Caraka, Rafael Strike hingga Marcelino Ferdinand. Tentu saja problem itu harus segera dipecahkan oleh Sintayong. Apalagi kini Filipina juga bukan tim yang sembarangan untuk dihadapi. Sementara menanggapi situasi kurang ideal ini, Ketua PSSI Erick Thohir pun memberikan ultimatum kepada timnas Indonesia setelah menelan kekalahan atas Vietnam sebagai lecutan jelang menghadapi Filipina. Di mana pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu ingin timnas Indonesia wajib meraih kemenangan pada laga terakhir di Grup B. Hal ini tentu guna menjaga asa timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak semifinal.